Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Segala puji hanyalah bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin jemaah Masjid Nurul Jamil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya tidak terasa, artinya kita telah sampai pada liburan pada 10 yang terakhir, ya, pada etape yang ketiga dari 10 pertama 2 dan 3 ya. Ini adalah satu momen terpenting bagi kita orang yang beriman, yang tentu sebelum datangnya Ramadan sudah ada sinyal dalam hati kita kegembiraan menyambut bulan Ramadan ini. Dan juga doa-doa kita sebelumnya agar kita disampaikan umur kita sampai bulan Ramadan. Nah, kita sudah sampai ini ya, dan kita sudah tentunya 60% ya lebih puasa telah kita lakukan ya, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ini adalah puncak dari ibadah Ramadan yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya ya, di mana dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang disebut Lailatul Qadar ya, Lailatul Qadar. Kita semua sudah maklum tentunya ya, mungkin kita juga sudah cukup dengan pengetahuan tentang Lailatul Qadar itu sendiri, dan termasuk polemik dari malam Al-Qadar itu apakah satu kali dulu diturunkannya Al-Quran atau ada setiap tahun ya, ada setiap tahun ya. Baik, kita bahas saja ya, apakah Lailatul Qadar itu ya, kemudian kapan terjadinya, satu kali atau setiap tahun, dan bagaimana terjadinya. Sebenarnya untuk menjawab itu di dalam surat Al-Qadar cukup jelas ya. Ya, kami bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu ya. Inna sesungguhnya kami ya, anzalna ya, kami telah menurunkan iya dimaksud itu Al-Qur'anul Karim. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadr ya, pada malam Al-Qadar. Al-Qadar itu ada yang menerjemahkan penentuan. Jadi saat itu Allah menentukan perjalanan hidup untuk manusia gitu ya. Kemudian bermakna juga kemuliaan ya. Karena betapa tidak mulianya, karena itu diturunkannya Al-Qur'an itu sebuah kemuliaan ya. Karena diturunkannya Al-Qur'anul Karim pada malam Lailatul Qadar, pada bulan Ramadan. Al-Quran menyebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran.
hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan, ya, petunjuk bagi manusia dan pembeda antara Al-Furqan itu sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, atau penjelasan, ya. Wa bayyina minal huda, yang dimaksud adalah penjelasan dari petunjuk itu, ya. Kemudian al-qadar bermakna juga sempit, ya, karena pada malam itu banyak malaikat turun ke bumi menghampiri hamba-hambanya yang sedang beribadah. Maka dimaknakan di situ sempit, ya, karena banyaknya malaikat yang turun. Bahkan ruh, yaitu di situ adalah malaikat Jibril. Itu secara harfiah itu makna al-qadar demikian, ya. Kemudian kapan terjadinya, ya, kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Sebenarnya Nabi memberikan isyarat, tapi itu bukan menjadi satu ketentuan pasti, ya. Tidak bedanya ajal kita itu kapan-kapannya itu kan nggak ada yang tahu, termasuk hari kiamat. Nabi hanya mengisyaratkan hari Jumat, ya. Dalam Lailatul Qadar Nabi menyuruh kita iltasimu, ya, jadi carilah, ya, malam Al-Qadar itu pada 27 di akhir bulan Ramadan, ya, 7 yang terakhir, maksud tanggal 27, ya. Kemudian dalam hadis lain carilah Lailatul Qadar itu di 10 yang terakhir, ya, pada bulan tanggal malam ganjil, ya. Apakah di situ Rasul menjelaskan pasti bahwa jatuhnya pada 27 atau ganjil yang lainnya? Adapun para ulama itu memang memberikan prediksi atau tafsiran kalau puasanya mulai hari apa, Lailatul Qadarnya jatuh pada malam apa, ya, boleh jadi rujukan, ya. Tapi yang jelas Nabi tidak menjelaskan jatuhnya pada 27 atau 21 dan lain sebagainya. Dan bagaimana sikap Nabi di akhir 10 terakhir ini, ya. Dia Rasul itu mengencangkan ikat pinggangnya, ya. Jadi ini Nabi itu benar-benar menyambut 10 akhir itu dengan kesungguhan, maksudnya untuk ibadah terakhir itu Nabi semakin semangat gitu. Kalau kita beda lagi, ya, karena faktor urusan duniawi kita kadang-kala malah justru mengabaikan malam-malam terakhir yang saya pikir ini sangat momen yang penting sekali, ya. Ya. Jadi sebaiknya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan di malam yang terakhir itu ketika kita iktikaf kita memperoleh Lailatul Qadar. Ini masalah pengalaman batin, ya, tidak bisa dipahami secara fisik, ya. Apapun ada riwayat tentang masalah matahari cerah dan sebagainya dan tidak panas, ya. Tapi ini urusan lebih urusan hati kita, ya. Jadi ketentraman, ketenangan dan optimisme kita tentang hari esok, hari yang akan datang, yaitu hari kiamat, kita ada kemantapan dan semakin tinggi gairah kita untuk melaksanakan Islam. Barangkali itu indikasi, ya, kita memperoleh Al-Qadar. Dan tentu tidak semua orang yang bermalam di waktu itu memperoleh Al-Qadar, ya. Jadi perlu adanya satu kesiapan, utamanya mental iman kita yang siap, ya. Maka kenapa Lailatul Qadar kalau di penghujung yang terakhir dari bulan Ramadan, nggak di tengah, tidak di awal?
Artinya ini kita dari sudut gemblengan itu hati kita sudah siap. Tidak bedanya Nabi bertahanut di gua Hira, itu ada istilah kalau ekstrimnya pertapahan gitu ya. Jadi ada satu pengembelaan jiwa. Saat jiwa yang sudah siap baru datang Jibril ya menghampiri Nabi Muhammad. Nah, mungkin semacam itu. Kita sudah digembleng 20 hari dan lebih, tentunya kalau kita rajin dari awal, hati kita siap untuk menerima Lailatul Qadar. Ya mungkin malaikat itu menghampiri dalam dimensi yang kita tidak tahu ya, itu mereka. Tapi bisa menembus hati kita dan bisa kita rasakan. Ya, rasa keagamaan itu kan di hati kita. Jadi agama itu yang berperan untuk menikmatinya adalah hati kita. Nah, bulan Ramadan itu bulan penyucian, ya. Bulan untuk mensucikan jiwa kita, ya. Nah, dalam kondisi yang sudah siap itulah barangkali maka Nabi menyuruh di malam ganjil atau 10 yang terakhir kalau globalnya. Nah, kita bolehlah penekanan di malam ganjil kita lebih semangat dan kita cari karena Nabi. Nah, kenapa kita harus bertahan? Kita harus iktikaf di masjid. Ya. Masjid itu tempat suci dan hati kita sudah suci di tempat suci. Mudah-mudahan itu yang disebut Lailatul Qadar itu benar-benar kita peroleh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bulan penyucian hati kita ya, yang kita harapkan benar-benar ketika akhir Ramadan ini hati kita bersih ya. Dan kalau hati kita bersih itu ini sebagai satu modal potensial bagi orang yang mengedepankan kehidupan rohani. Ya, jadi kebersihan hati itu adalah kebutuhan pokok kita tentunya. Kalau orang-orang yang hidup ingin membersihkan hati itu ada satu cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang tasawuf, ya, tasawuf versi Islam tapi ya. Kalau kita berbicara tasawuf mungkin bisa versinya macam-macam. Dalam diri Nabi secara tidak langsung itu juga sebenarnya bertasawuf dengan kezuhudannya, kesederhanaannya. Sebenarnya dia mampu untuk membangun istana. Ketika Umar itu melihat punggung Nabi itu ada cap pelapah kurma ketika bertiduran di atas daun kurma, menangis. Karena apa? Di seberang sana itu seorang raja dengan bangunan yang mewah dan Umar seakan ingin membangunkan istana untuk Nabi, tapi Nabi katakan mereka dikasih cash sekarang di dunia, tapi kita untuk mencari kejayaan akhirat gitu. Nah, itulah kita harus berpikir tentang spiritual ini, kita harus bagaimana dan mau kemana, dan tujuan kita tentunya ingin bahagia dunia maupun akhirat gitu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ketika Aisyah bertanya kepada Nabi, apa yang harus dilakukan ya Rasul ketika 10 yang terakhir, Nabi mengajarkan doa istighfar itu ya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kok kenapa Nabi enggak mengajarkan kamu berdoa supaya hidupnya baik di dunia maupun akhirat seperti Rabbana atina fid dunya hasanah gitu. Tapi kok kenapa yang diajarkan supaya banyak beristighfar? Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau Allah, afuwun karim, engkau maha pemaaf atau pengampun, dan engkau adalah maha mulia.
tuhibbul afwa, engkau mencintai keampunan, fa'fu anni, maka ampunilah aku. Itulah yang sebaiknya kita baca di hari-hari 10 yang terakhir ini. Ini artinya apa? Betapa Nabi itu mengharapkan umatnya itu di 10 yang terakhir benar-benar bersih dari dosa. Dan kita harus menyadari kebersihan hati ini adalah sesuatu tentunya kebutuhan pokok kita untuk menikmati kehidupan spiritual. Langkah-langkah kalau dalam dunia tasawuf itu kita harus meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, ya, kita hiasi pribadi kita dengan perilaku yang baik, ya, baru ada step selanjutnya sampai ma'rifatullah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sangat bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena di momen terakhir ini kalau kita menjumpai Lailatul Qadar, itu nilai pahalanya itu bandingannya 84 tahun, ya. Khairu min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Kita melakukan bacaan Al-Quran pada malam itu berlipat sampai berapa? 1000 bulan. Ini artinya apa? Seorang mukmin yang mungkin belum terkejar pahala yang mencukupi kita masuk surga atau tiket surga, ini bisa dikejar kalau diasumsikan demikian. Artinya merapel pahala. Tentu bukan niat kita semata-mata itu, tapi ikhlas karena Allah. Namun kita secara pengetahuan tahu benar itu berlipat ganda. Dan memang sifat manusia itu kadang tanya rewardnya, itu manusia, itu wajar. Dan insya Allah dengan giatnya kita beramal di malam-malam terakhir ini, kita jumpa Lailatul Qadar dan nilai pahala kita itu tertabung banyak istilahnya. Nah itu yang tentunya kalau dari segi keuntungan, ya gitu. Namun kita, walaupun kita tahu, kita berilmu tentang itu, tujuan kita bukan semata-mata itu, tapi lillah, karena Allah. Maknanya kalau kelipatan itu dalam bahasa Arab sangat besar sekali. Ya walam besarnya berapa. Ya. Jadi itulah barangkali yang dapat kami sampaikan dalam ceramah ini. Marilah kita hidupkan malam-malam terakhir ini, dan patutlah kita berlebaran nanti, ya. Kalau nilai keimanan kita naik dan adanya satu dinamika dalam kehidupan keagamaan diri kita, itulah yang disebut Syawal, ya, ada peningkatan. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.